Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Senin 12 Juni 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading ya. Jadi belum tentu resonate buat semuanya, so bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasa, aku awali dengan pesan healing ya. Dan hari ini aku minta maaf karena uploadnya sedikit kesiangan ya guys. Oke, pesan healing hari ini. Oke, kita lihat. Yap, treat yourself. Jadi hari ini kamu prioritasin dirimu ya. Biasanya kita tuh kan suka ya prioritasin orang lain sampai lupa akan diri sendiri ya, lupa akan kebahagiaan sendiri, lupa mencintai diri sendiri ya, karena selalu fokusin mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain. Nah, padahal ya orang lain pun belum tentu ya mengutamakan kita. Jadi ini bukan egois tapi bentuk dari rasa bersyukur kita ya, bahwa kita ini udah diberi berkah, kesehatan, akal pikiran ya, kemudian fisik yang sempurna dan juga segala ini ya, berkah, nikmat, rezeki ya, segala macam yang diberikan ya sang semesta kepada kita. Nah, ini kita harus syukuri ya. Salah satunya dengan cara ya diperhatikan diri sendiri ya, dirawat, diperhatikan. Jadi kalau hari ini kamu ingin membeli sesuatu ya yang bisa bikin kamu happy, belilah. Hari ini kamu pengen treatment ya supaya kamu relax, supaya kamu nggak capek-capek, lakukan. Hari ini kamu pengen makan enak, makanan favorit kamu ya, belilah, makan ya. Intinya sih pokoknya lakukan, rawatlah dirimu, perhatikan, bahagiakan ya. Apapun ya yang kamu lakukan yang bisa membuat kamu happy, membuat kamu bahagia, bikin kamu sehat, bikin kamu makin cantik, bikin kamu makin ganteng, apalagi ya. Pokoknya intinya uh, hari ini prioritasin dirimu ya. Oke, jadi itu untuk pesan healingnya hari ini. Nah, kita lanjut untuk pesan semestanya hari ini. Oke, yang pertama di sini ada pesan peace. I am a being of love and I release all negative energy. Nah, ini salah satu pelepasan energi negatif adalah treat yourself ya, bahagiakan dirimu. Karena kalau kita bahagia ya, kita bisa mengikhlaskan di masa lalu ya, mungkin baru kemarin ada yang menyakiti kita, mengecewakan kita ya, mengkhianati kita, membuat kita marah, sedih. Nah, itu kalau kita bahagia tuh bisa rilis, bisa lepas ya. Nah, ini ya, lepaskan segala negatif energi supaya hatimu tuh damai. Jadi lepaskan segala amarah, benci, dendam, sakit ya, semua hal-hal yang mengganjal ya, yang menjadikan kamu jadi masih merasa sedih-sedihan, galau, overthinking, bahkan sampai nggak bisa tidur. Itu kan merugikan diri sendiri ya. Nah, dengan energi-energi negatif yang ada di diri kita, itu pun juga bisa ngeblok keberuntungan kita ya, ngeblok hoki kita, ngeblok orang-orang yang dengan vibrasi yang positif itu datang ke kita tuh keblok. Jadinya kita malah hanya berdealing dengan orang-orang toksik. Nah, kalau kita damai ya, kita penuh cinta, kita pemaaf, nah otomatis yang datang ya hal-hal yang positif, rezeki, hoki, keberuntungan, orang-orang yang positif pula ya, jalan keluar, solusi itu semua akan datang kalau kita penuh dengan cinta kasih, kita menjadi seseorang yang
pemaaf ya, dan kita lepaskan energi-energi negatif ya, segala hal-hal baik itu bakal datang. Oke, dan hari ini ya aku yakin, optimis ya, klaim energinya bahwa segala hal-hal positif ya akan datang kepada kita setelah kita lepaskan ya, release all negative energy. Oke. Pesan yang kedua, indecision. I use my intuition in all aspect of life. Jadi jika dirimu saat ini penuh keraguan-raguan atau sedang bimbang memilih sesuatu, mengambil keputusan ya, mau melakukan suatu tindakan tertentu. Nah ini, aku menggunakan intuisiku di semua aspek kehidupan. Jadi selalu dengarkan intuisi. Jangan ego yang dituruti, tapi dengarkan intuisi. Karena intuisi itu yang paling jujur. Ya, intuisi itu suara ilahi ya, yang pesan dari ilahi untuk kita, yaitu melalui intuisi bahwa kamu harus mengambil keputusan A, jangan mengambil keputusan B. Sedangkan kamu kalau mendengar pendapat orang lain ya, kamu mendengarkan ego, bisa aja kamu mengambil keputusan yang berbeda ya. Suara hati itu yang yang paling benar. Karena seringkali ya kita salah mengambil keputusan, udah melakukan karena gara-gara nurutin omongan orang lain ya. Orang lain seringkali itu aja, kamu begini begitu kayak gitu. Nah sementara akhirnya kita nurutin orang lain ya, endingnya ternyata salah. Kita seringkali kan nyesel, loh padahal aku tuh maunya itu memilih A loh gitu, gara-gara nurutin sahabatku sih aku milih B, ternyata salah kan. Nah, kita pasti sering pernah merasakan seperti itu ya kan. Nah, ikuti intuisi sendiri aja. Oke. So, kita lanjut. Pesan hari ini, oke, passion ya, kesabaran. I accept that everything happens in divine order. Aku menerima bahwa semua hal yang terjadi itu ya udah kehendak ilahi gitu. Jadi berdamailah dengan keadaan, ikhlaskan menerima segalanya yang terjadi hari ini ya, dan bersabarlah jika kamu menginginkan sesuatu tapi harus tertunda, atau kamu menginginkan seseorang ternyata bertepuk sebelah tangan ya, bersabarlah ya, artinya semesta sedang melindungi kamu dari orang yang salah ya, karena kalian nggak sefrekuensi saat ini, nggak satu level. Nah siapa tahu ya, sementara dipisahkan, kamu memperbaiki diri, dia memperbaiki diri ya, suatu saat nanti kalian dipertemukan tapi sudah dengan versi yang sama-sama udah lebih baik ya. Jadi terima, berdamai dengan keadaan ya, sesuatu hal, semua hal terjadi ini adalah kehendak ilahi yang kita nggak bisa, di luar, kita nggak bisa tolak karena di luar ini ya, beyond our control gitu ya, di luar kendali kita. Oke. Next kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, wow, Ten of Fossil. Ada rezeki luar biasa yang bakal kamu terima hari ini ya, 10 koin loh guys ya. Kemudian aku ngerasa beberapa dari kan ada situasi hari ini berkumpul dengan banyak orang, terutama orang-orang terdekat ya, mungkin perkumpulan keluarga, mungkin kalian lagi merayakan apa namanya, kesuksesan ya, atau anniversary sama keluarga, atau mungkin sama sahabat-sahabat terdekat ya. Ada situasi yang harmonis ya, bahagia, selaras ya, pokoknya happy banget nih ya. Atau kalaupun kalian ada meeting ya hari ini, itu benar-benar yang dengan situasi yang harmonis ya, dan energinya sangat positif sih ya. Tapi sih aku lebih cenderung ini tentang keluarga sih ya, tentang keluarga, dan kelimpahan rezeki. Oke, kita lihat lagi. Oke, Ten of Branches.
hari itu akan sangat sibuk banget ya, banyak tugas, tanggung jawab yang harus kalian selesaikan. Yang ini benar-benar wow, mungkin bikin lelah banget ya, bikin lelah, bikin capek. Nah, jangan lupa stabilkan dirimu ketika pulang nanti ya, pulang kerja atau ketika mau tidur, kamu balance ya, kamu grounding dengan meditasi ya, karena bakal capek banget ya. Dan ya beberapa mungkin ada sebuah permasalahan yang ternyata hari ini masih mengganggu pikiran kamu atau masih membebani kamu ya. Jangan lupa selalu gunakan intuisimu ya setiap mau mengambil keputusan atau tindakan, dan sabar ya, karena apapun yang terjadi, mau masalah, ujian, itu pun semua pasti ada tujuannya untuk kebaikan kita, yang terkadang kita baru menyadari hikmahnya setelah berhari-hari nanti, bahkan berbulan-bulan kemudian ya. Oke, sepertinya masih ada hal-hal yang membebani pikiran kamu. Kemudian nanofosil, ini rezeki luar biasa ya hari ini, kemakmuran, abundance ya, akan kamu dapatkan ke kondisi keuangan yang meningkat secara signifikan, yang bahkan kamu tuh nggak nyangka, wah hari ini bakal dapat rezeki luar biasa ya, bakal dapat duit gede ya gitu, yang kamu tunggu-tunggu nih, keuangan yang kamu tunggu-tunggu, duit yang kamu nanti-nanti nih cair hari ini ya. Energi tentang cuan ini luar biasa hari ini ya dari kartu aku. Oke, di sini aku dapat kartu Nine of Feathers. Hati-hati ada yang sakit ya karena kelelahan. Kan di sini energi kelelahan, di sini energi sakit ya. Kamu harus balance, harus istirahat, jangan paksakan dirimu untuk bekerja keras ya. Meskipun hasil yang kamu dapatkan banyak banget, tapi kalau sakit itu kan juga yang rugi kamu sendiri ya kan. Nah, ini usahakan tetap istirahat yang cukup ya. Stabilkan dirimu dengan grounding, bermeditasi, karena aku ngerasa ada yang kelelahan sampai sakit nih ya. Kemudian juga ada beberapa dari kalian yang masih terbebani overthinking akan masalah yang terjadi ya di kehidupan kalian. Nah, ini tadi pesan healingnya, treat yourself. Kamu lakukan sesuatu hal yang kamu suka ya, yang bikin kamu relax. Jadi kalau kamu stres, kamu overthinking, kamu lagi ada masalah, kamu ngerasa capek, lelah luar biasa ya, kamu coba manjakan dirimu ya, kamu ke spa, massage ya, atau ke salon ya kalau yang cewek-cewek atau kamu makan favorit kamu. Nah, biasanya ya cewek-cewek tuh kalau lagi stres gitu ya, udah makan yang panas, pedas, wow itu enak banget tuh. Ya intinya sih, perlakukan dirimu dengan baik, sayangi dirimu, jangan biarkan dirimu sakit, dan jangan biarkan dirimu stres, sedangkan orang yang kamu pikirin belum tentu stresin kamu stresin dia ya kan. Oke, kita lihat lagi energi hari ini. Oke, Five of Branches in the reverse ya. Sempat mungkin sebelumnya kamu ngerasa ada konflik batin atau drama yang terjadi, atau bahkan konflik secara harfiah memang real dengan seseorang, tapi hari ini akhirnya ini ya selesai. Jadi kalau kamu ngerasakan ada konflik batin ya, hari ini kamu akhirnya kayak bisa bisa kalem gitu ya, bisa tenang. Oh ya, sekarang aku udah tahu deh aku harus bagaimana. Nah seperti itu. Kalaupun kamu konflik ribut sama seseorang nih, hari ini kan bisa menyelesaikan masalah ya, terutama dia ada kartu peace ya, dia akan bisa berdamai ya, memaafkan satu sama lain ya, entah ini konflik sama pasangan, sama temen, sahabat kamu mungkin, atau orang rumah ya, keluarga, atau mungkin juga konflik di tempat kerja sama rekan kerja, partner, atau partner bisnis ya, mungkin nama klien, nasabah. Nah ini bisa berakhir dengan damai. Oke, kita lanjut untuk pesan spiritual percintaan ya. Oke, yep.
Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also destroy your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, jadi emosi emosi itu natural ya, dan ya memang terkadang terjadi ya dalam beberapa aspek kehidupan ya. Tetapi emosi itu juga apa ya, bisa merusak atau mengganggu persepsi kita ya, dan juga menghalangi petunjuk atau pandangan ya. Nah, untuk supaya kita itu bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jernih ya, kita harus bisa melepaskan segala rasa dendam gitu ya. Intinya sih dalam percintaan ya, memang emotion itu terjadi, itu hal yang natural, tapi harus kita ingat ya bahwa kalau kita terlalu emosional ya, dengan kita jadi temperamen, marah, atau kita baper, kita galau, nah itu justru akan apa ya, menghalangi petunjuk yang sebenarnya gitu. Kita harus bersikap apa, kita harus membuat keputusan apa, itu terhalang karena kita baper, karena kita galau, karena kita emosional, karena kita marah. Nah itu harus dilepaskan ya, terutama rasa dendam. Nah ini kan sinkron jadinya ya dengan pesan ini tadi, passion dengan pesan indecision, kemudian dengan pesan peace ini tadi ya, bahwa kita harus lepaskan segala energi negatif dan kita gunakan intuisi kita. Nah kalau kita masih ada rasa dendam ya, kita nggak bisa ya mendengarkan intuisi kita itu dengan jernih ya. Makanya in order to see things clearly, you must let go of resentment ya. Untuk melihat segala sesuatunya dengan jernih, termasuk mendengarkan intuisimu ya, kamu harus melepaskan rasa dendam itu. Oke, kita lanjut untuk angel message, angel guidance ya, atau angel answer hari ini. Yep, compromise. Segala sesuatu harus dipikirkan dulu, harus dipertimbangkan. Jangan karena emosi kamu langsung mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Itu afirmasi hari ini. Yep. Unbecoming everything I'm not. Aku nggak akan menjadi sesuatu ya jika itu bukan aku. Jadi I'm not becoming for everything or anyone. I am celebrating pure authenticity and unbecoming everything I'm not. Ya, aku nggak akan berubah untuk sesuatu atau untuk seseorang. Ya, aku merayakan keaslianku yang murni ya, dan aku nggak akan berubah untuk sesuatu hal yang itu bukan aku. Jadi intinya ya, ini sih lebih ke reminder ya. Ini sih lebih ke reminder, lebih ke pengingat bahwa kita itu jangan berubah karena sesuatu hal atau karena seseorang ya. Jadi tetap menjadi diri sendiri ya, tetap menjadi diri sendiri dan nggak berubah karena orang lain. Karena kalau berubah karena orang lain, kita pasti nggak akan lama ya. Nanti sebentar kita pasti kembali ke diri kita yang sesungguhnya. Atau misalkan gini, karena kita terlalu mencintai pasangan ya, sehingga ya udah aku berubah demi kamu, aku akan melakukan apapun yang kamu mau, aku akan nurut bla 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 dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika pasangan kamu membuat kamu kecewa ya, di situ kamu pasti malah akan nyesel. Padahal aku udah capek-capek berubah, padahal aku udah gini, aku udah nurut, udah gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan diri kalian yang sesungguhnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Penyesalan, kecewa, sakit hati gitu. Makanya berubah itu untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain, supaya kamu nggak kecewa gitu ya.
Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, like, share, dan komen. Dan aku minta maaf ya, mungkin beberapa di konten aku nggak sempet jawab komen satu persatu ya, karena waktu dan kesibukan juga. Tapi ketika aku longgar, aku tetap usahakan ya untuk membalas. Oke, thank you, bye bye.